Suci itu paling bahaya dalam sejarah. Eling-eling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe iku sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij itu darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa iku gedhe. Mergo dosa iku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuke wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali yo darani salah, Muawiyah yo darani salah. Ya kok wong saiki PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau klunak-klunuk ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku Khawarij, ngono jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas yo sering gerakno masa kanggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-klunuk. Padahal nek nggih madrasah dhewe, nek ora gawe proposal lho. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mung sapi kuru entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wis wong soleh paling apik sak donya, mung niat gawe masjid lho. Ndadekno pondasine tok tanpa gretok ora ngarah cukup. Ada sing rapati soleh lewat partai, proposal sana sini masjidnya dadi mewah, mbok dhuwit subhat, mbok haram, mbok abang, mbok ijo, mbok. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darahe Ali, yo ngalalno darahe Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas, saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi loh. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bahirul muslimin wa man sadza fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadza fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadza fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi, ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik, ya sekolahane Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono lagar penceng, jasane wong NU. Ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh, itu kan mereka lebih orisinil. Tapi orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi, yang sing rambutnya diping nih, sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah, sampai takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Abu Bakar itu rambutnya apa disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir. Katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail. Dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian pinten 23 tahun.
Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu, di mana-mana ada satu kelompok yang nganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini. Semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Nah, terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausi Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahan Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al-mautu khairun bi. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bons. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Sing lahirno kelompok Syiah kanthi sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Nah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena yang macam-macam wis pokoke kaya wong Indonesia iki. Dan mboten derek-derek iku mulai dhisik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah, sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual, yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini. Ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sabarani ahli sunnah? Tabi'in, masa tabi'in pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Bisa endi tabi'in Abu Musa al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i. Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Sebabnya ahli sunnah itu wong sing ciri utamane iku Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah anut Asy'ari atau Matu. Ya hanya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau di Indonesia ditakrif ahli sunnah sapa? Ya Nara NU ya Muhammad dia. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahlus sunnah. Yeah. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso boy, yang sarungan keturunan kuno ya napa? Ahli sunnah. Nah, repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah itu sapa? Sing ora jelas sikape. Lah anak Syiah sing wani Amerika, itu takrif itu berkembang terus. Kok kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nate dipresideni Shah Iran. Shah Iran itu Pahlavi. Pahlavi bonekane Amerika. Terus digolengno mbek monarkine Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika, dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani dia masih wani Amerika.
Di terus sama ke Ahmad Benejat nih. Mulai riyen Iran mau di ciri khas sebuah negara yang wani napa? Amerika. Wani tenan Bores pokoknya jadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani napa? Amerika. Nah, sesuai jadi takrif. Pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika, lha Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah sesuai tarifnya itu ben. Misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Lah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus, fenomena itu. Fenomena pergeseran-pergeseran itu. Lah sampai anak menangi lah jenenge kiai ra ketunan koyo muruah. Ya menangi ketika ra ketunan dimulai tradisi PBNU sing tukang kiai desa mesti anak buahe PBNU. Lah genge sing Jakarta do ora tau ketunan, kewapok. Lah takano Mbah Sagur, jenenge riyen kiai jejer wong wedok UF. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuane kiai rak PBNU. PBNU ini jejer-jejer Megawati. Sering metuki samu wedok do salah, nyoro sing kiai desa. Dikritik ke atasan, ra dikritik keyakinane dekne ora pas kiai jejer wong wedok ora lara.